Saudara-saudara, untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah Engkau atas segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Terus memeliharakan kehidupan kami, hingga pada saat ini kami dimungkinkan kembali sekutu bersama-sama. Tuhan memberkati puji-pujian kami semua, biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Lebih ya Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran, bahkan kehidupan kami seutuhnya, mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu, untuk kiranya dapat meneguhkan iman percaya kami, dan semakin mengarahkan kami pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Allah, jauhkan daripada kami hal-hal yang dapat menghalangi pendengaran kami, bahkan hati kami, dengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, untuk mempersiapkan segala kehidupan mereka, dengarkan firman-Mu ini. Dan kami yang hendak membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu ini, kuasai kami dengan hikmat-Mu, biarlah firman-Mu ini tersampaikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Saya ulang, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 13 hingga ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan kasih Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah dan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, hingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu taatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil. Inilah Injil tentang Yesus Kristus. Dari Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Kures sumangak puang tukadami. Salam kasih kepadamu sekalian, para orang tuaku, saudara-saudara dalam Tuhan, seluruh warga jemaat Ebenezer yang ada di Bulak Kapal dan Karawang, serta seluruh saudara-saudara dimanapun saudara berada pada kesempatan ini yang sempat menyaksikan ibadah ini. Minggu ini adalah kali ke-6 kita beribadah dalam suasana seperti ini. Kita tetap berdoa kiranya corona segera berlalu dan kita dapat berjumpa kembali dalam peribadahan seperti sedia kala. Kami tetap berdoa saudara sekalian senantiasa sehat, semangat dan penuh damai sejahtera bersama seisi rumah. Selamat tontong siumpuk malik dan puang. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pada kesempatan ini, hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Tuo masero, susi sipatokna, pemangka dilabak. Pernahkah saudara-saudara berpikir dan merenung dengan mendalam, apa sih istimewanya saya? Kok Yesus sampai rela menebus saya dengan darahnya sendiri? Seandainya saya ditebus dengan uang, atau ditebus dengan emas, atau perak, atau berlian, mungkin tidaklah terlalu memunculkan pertanyaan bagi saya. Tetapi ini dengan darahnya sendiri. Itu artinya betapa berharganya saya. Seharga darahnya sendiri. Betapa berharganya kita ketika kita ditebus dengan darah Kristus.
yaitu seharga darah Kristus. Bayangkanlah saudaraku, betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah yang disebut anugerah. Sesuatu yang sesungguhnya tidak layak kita terima, tetapi Dia berikan kepada kita. Dahulu kita hendak binasa. Kita berada dalam bayang-bayang maut oleh karena dosa. Ketika kita masih hidup dalam ketidaksesuaian dengan kehendak Tuhan. Tetapi sekarang, kita menjadi orang yang telah dilahirkan baru, dan lagi kita dianugerahi kehidupan yang kekal setelah kita mengalami penebusan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah hidup kita ini ditebus, bagaimanakah kita harus hidup? Setelah hidup kita ini ditebus, selanjutnya bagaimanakah kita harus hidup? Tema perenungan kita mengatakan, hidup kudus sebagai manusia yang telah ditebus. Atau dengan kata lain, kekudusan harus menjadi ciri khas orang yang telah ditebus. Kekudusan harus menjadi ciri khas orang yang telah ditebus. Manusia yang telah ditebus, manusia yang telah dibersihkan, kemudian ditersendirikan dan dipisahkan dari dosa atau keduniawian, supaya ia jangan lagi berlaku cemar. Jadi seharusnya kita berbeda dari orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Jika cara hidupmu sama saja atau malah lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, apakah untungmu mengenal Kristus? Sekali lagi, jika cara hidupmu sama saja atau malah lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus, apakah untungmu mengenal Kristus? Saudara, kita berbicara soal kekudusan. Maka ketika kita berupaya untuk hidup kudus, setidaknya ada dua hal yang penting untuk kita hayati di dalamnya. Pertama, hidup kudus sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah menebus kita dan membawa kita ke dalam keluarga kerajaannya. Maka kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat. Kata Petrus dalam pertama Petrus tadi pada ayatnya yang ke-14. Sadarilah statusmu sebagai anak dalam relasi dengan Bapa. Karena ketika kita menyadari status kita, maka tentunya akan berpengaruh kepada tindakan-tindakan kita. Konsekuensi ini mutlak. Tidak dapat dihindari sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak, mestinya mencerminkan pribadi bapaknya. Bayangkanlah saudara-saudara, ketika saya mengilustrasikannya seperti ini. Dahulu, saya hidup terlunta-lunta di jalanan. Lalu suatu ketika ada seorang bapak yang berbelas kasihan kepada saya. Lalu memanggil saya dan membawaku ke dalam rumahnya. Dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Di dalam keluarga itu, semua orang sangat tertib, ramah, sopan, rajin, saling menyayangi satu sama lain, dan selalu berbuat baik. Lalu saya sebagai anggota baru dalam keluarga itu, hidup tidak karuan, selalu bermalas-malasan, sombong, selalu bicara sembrono, dan berperilaku tidak baik. Bayangkanlah, betapa tidak bersyukurnya saya, dan terlebih lagi, betapa memalukannya saya. Karena itulah, Rasul Petrus menasihati kita, hiduplah kudus. Sama seperti mereka yang ada dalam keluarga barumu adalah kudus, yakni Tuhan yang telah memanggil kamu masuk ke dalam keluarga kerajaannya. Kedua, ketika kita hidup kudus, itu berarti kita mempergunakan dengan baik penebusan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Setiap anak-anak Allah harus membuktikan bahwa penebusan yang telah Allah lakukan kepadanya tidak menjadi sia-sia.
Sekalipun dahulu kita tidak layak diselamatkannya, tetapi dia tetap melakukannya untuk kita semua karena kasih-Nya. Maka sekarang kita mesti selalu berupaya untuk melayakkan diri kita dan jangan membuat Tuhan menyesal telah melakukannya untuk kita. Saudara yang kekasih, ada sebuah kisah menarik dari peristiwa Perang Teluk pada tanggal 2 Agustus 1990 yang disebabkan atas invasi Irak ke Kuwait. Dalam perang tersebut, pasukan perang Kuwait dipukul mundur oleh pasukan Irak. Lalu seorang tentara Kuwait terjatuh. Melihat anggotanya terjatuh, seorang komandan pasukan berlari mengangkatnya dan menyuruhnya berlari. Ayo berlarilah. Tentara itu berlari. Namun sang komandan yang berlari menyusul dia dari belakang akhirnya tertembak lalu mati. 10 tahun kemudian, setelah perang Teluk itu usai, diadakanlah sebuah peringatan 10 tahun peristiwa itu dan sekaligus sebagai peringatan 10 tahun kematian komandan tersebut. Dan semua keluarga dari komandan itu diundang untuk menghadiri acara tersebut. Acara itu mulai berlangsung. Dan semua orang mencari-cari sosok tentara yang dulu diselamatkan oleh komandannya, yang tak kunjung juga datang. Setelah selesai acara, barulah tentara itu muncul. Dia berbau alkohol dan rupanya dia sedang mabuk. Selama ini kerjanya selalu mabuk-mabukan dan baru beberapa saat dia telah bercerai dengan istrinya dan dia menjalani hidup dengan sangat-sangat tidak baik. Maka tiba-tiba ibu dari komandan yang dulu meninggal itu menangis histeris sambil menunjuk kepada tentara yang baru datang itu dan berkata, "Untuk orang seperti inikah putraku harus mati? Aku menyesal putraku telah mati untuk orang jahat seperti dia." Semua orang seketika tertunduk dan terdiam. Kata-kata ibu itu sungguh menyayat hati. Saudaraku yang kekasih, kita tidak ingin tangisan dan kata-kata seperti itu diarahkan oleh Bapa kepada kita. Ketika kita tidak mempergunakan dengan baik kehidupan yang telah ditebus ini dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya sendiri. Maka Bapa akan berkata, "Aku tidak sudi anakku mati untuk orang-orang seperti ini." Marilah saudaraku, pergunakan dengan sebaik-baiknya dan seindah-indahnya hidup yang telah ditebus ini untuk hidup dengan kudus sesuai kehendaknya. Bangkitlah dan menyatulah dalam ajakan Rasul Petrus untuk hidup kudus sebagai orang yang telah ditebus. Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah kita harus mengupayakan hidup dalam kekudusan itu? Bagaimanakah kita harus menjalani hidup dalam kekudusan itu? Ini kemudian menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38, orang banyak bertanya kepada para rasul, "Apakah yang kami harus perbuat?" Lalu Petrus menjawab mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk hidup kudus adalah bertobat senantiasa. Karena kita tidak luput dari dosa, baik secara sengaja pun tidak sengaja. Lalu memberi diri dibaptis. Tetapi bukan berarti harus dibaptis 2 kali ya. Bagi kita yang telah dibaptis, ingat dan renungkanlah terus-menerus makna dari baptisan kita. Bahwa dengan baptisan kudus, kita dimeteraikan dengan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Dan selebihnya, Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita supaya kita dipelihara dan dituntun kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saudara,
Menarik juga untuk merenungkan perjalanan kedua murid yang sedang mengarah menuju Emmaus. Pada bacaan kita di kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kedua murid itu sedang mengarah ke Emmaus. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Sangat besar kemungkinan mereka kecewa karena guru mereka dalam tanda kutip kalah, lalu mati. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, apalagi setelah mereka mengenal Yesus pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus menghilang. Tak tampak lagi secara kasat mata. Tetapi Bunda Teresia mengatakan, Yesus menghilang bukan berarti meninggalkan kedua murid itu. Melainkan Yesus menyatu secara rohani dengan mereka. Yesus menyatu secara rohani dengan mereka. Seketika itulah mereka mengambil keputusan untuk berbalik arah menuju Yerusalem. Lalu apa kaitannya dengan hidup kudus yang saya terangkan dari awal tadi? Hidup kudus adalah jalan yang sesungguhnya yang harus kita tempuh, yang harus ditempuh oleh mereka yang telah ditebus dari dosa dan kuasa maut. Maka ketika kedua murid itu berbalik arah dari rencana awal menuju Emmaus, menjadi kembali ke Yerusalem, adalah sebuah proses berbalik dari tujuan pribadi kita dan cara hidup kita yang sia-sia, menjadi terarah kepada tujuan Allah, ke arah mana Dia berkehendak kita berpijak. Maka ketika kita mau berkomitmen untuk hidup kudus, kita harus rela berbalik arah untuk mau tertuju pada jalan yang dikehendakinya. Sekali lagi, ketika kita mau berkomitmen untuk hidup kudus, kita harus rela untuk berbalik arah untuk mau tertuju pada jalan yang dikehendaki Allah bagi kita. Saudara-saudara, perlu kita ketahui, jemaat-jemaat yang kepadanya Rasul Petrus mengirim suratnya ini, dalam surat pertama Petrus yang kita baca tadi, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang baru mulai bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan mereka semua adalah para pendatang di Asia Kecil dan sekitarnya, di mana sebagai pendatang tantangan iman amatlah besar. Sekali lagi, bagi pendatang di negeri orang, tantangan bagi iman kita amatlah besar. Sama seperti banyak orang-orang Kristen yang hidup di perantauan. Apalagi mereka harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang anti kekristenan. Ujian dan cobaan bagi iman mereka sangatlah kompleks. Maka dalam situasi seperti ini, Rasul Petrus menasihati mereka untuk mempersiapkan akal budi mereka dan meletakkan pengharapan seluruhnya kepada kasih karunia Allah, supaya mereka tidak tercemar dari berbagai-bagai pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya, yang menolak kekristenan maupun ajaran-ajaran yang menyesatkan. Rasul Petrus ingin kita bersiap. Ada perjalanan yang harus kita tempuh. Ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ada pertandingan yang harus kita menangkan. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan sudah sedang silih berganti kita alami dalam hidup dari hari ke hari. Kita harus siap dan sigap dengan akal budi yang telah diberikannya kepada kita untuk mengatur kehidupan ini sesuai kehendaknya. Kita harus mengatur seluruh kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk tetap menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, dengan mempergunakan akal budi yang telah diberikannya kepada kita. Janganlah kekudusan kita menjadi luntur oleh berbagai-bagai tantangan yang kita hadapi di sekitar kita, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Maka saudara-saudara, pilihlah untuk hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, pilihlah untuk hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kamu sekalian. Salam
dalam damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini. Marilah mengambil komitmen dalam saat teduh ini untuk menjadikan hidup kita hidup kudus bagi kemuliaan Tuhan, menikmati dan menghayati penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita.